Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin ikhwati rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bertatap muka. Allah takdirkan kita hadir untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan setiap amal yang kita laksanakan diterima, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan Jumat malam ini kita akan membahas tentang 5 gerakan hewan yang dilarang dalam sholat. Di awal tadi saya sampaikan firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang terbaik, dalam sebagus-bagusnya bentuk. Tidak hanya bentuk, tapi secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhannya, sehingga manusia mendapatkan keunggulan, keistimewaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Istilah dalam Al-Quran itu disebut dengan karomah. Jadi manusia itu punya karomah. Ini sesuai sekali dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Saya bacakan bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, gitu kan. Walaqad karramna, dan sungguh kami telah memberikan karomah, gitu, kepada anak-anak Adam. Maksudnya kepada manusia. Mungkin yang kita pahami kalau yang dimaksud dengan karomah itu biasanya kesaktian, sesuatu yang didapatkan seseorang, pokoknya biasanya dina kaitanana jeung itulah kesaktian, dengan kesaktian, kehebatan. Nah, kalau ulama punya karomah misalkan, ya, ulama punya karomah itu katanya ulama tertentu misalkan, sholat saja setiap hari bisa di Masjidil Haram misalkan. Itu punya karomah tertentu katanya. Anda tidak akan percaya, gitu ya, dengan karomah ulama ini. Ada ulama itu bisa, dengan ulama eta mah bisa.
Di zaman Nabi Sulaiman ada itu, ada seorang ulama, gitu ya, ada seorang ahli ilmu. Jadi ketika Nabi Sulaiman meminta, di antara kalian siapa yang bisa memindahkan kursi singgasana Ratu Bilqis, gitu kan? Maka di antara golongan jin itu terkenal jin namanya jin Ifrit itu menawarkan, gitu kan, bahwa saya sanggup memindahkan kursi singgasana Ratu Bilqis itu dalam waktu atau dalam kecepatan ketika paduka berdiri dari singgasana. Jadi ada lagi yang lebih hebat, ya tadi ada ulama mengatakan sate acan hijau tos ayah sakit langsung muncul. Itu mungkin karomah itu seperti itu. Itu semua adalah karunia dari Allah dan dengan izin Allah tentunya, gitu ya, dengan izin Allah. Dalam bentuk diizinkan apa Allah mau bisa. Semuanya karena izin Allah. Ini yang harus digarisbawahi supaya temengkol akidah. Nah, tapi makna karomah itu sendiri secara umum, gitu ya, secara bahasa itu adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia yang Allah berikan kepada manusia, kemuliaan lah gitu. Terus sebutnya karomah. Karomah Allah kepada manusia itu banyak. Di antaranya manusia Allah beri kemampuan dan pengalaman yang lebih dibandingkan yang lain. Di sini dikatakan wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Manusia makhluk yang dinamis, bisa bergerak kemana saja dia mau. Rek dinu daratan, di lautan, bahkan di udara. Ya. Luar biasa gitu manusia itu alas ya, lobet. Nah, jadi Allah berikan karomah kepada manusia. Wa razaqnahu minat thayyibat, lalu Allah berikan rezeki kepada manusia di antara yang thayyib, yang baik. Jadi yang diberikan Allah kepada manusia itu karomahnya itu diberikan sesuatu yang baik. Tidak diberi yang buruk, tidak diberi yang jelek. Malah yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu dilarang. Nah, tapi manusia ada kalanya ketika diberi sesuatu yang baik-baik memilih yang jelek. Maka sesuai dengan firman Allah gitu kan. Summa radadnahu asfala safilin. Jadi ketika karomahnya itu ditinggalkan, maka yang muncul adalah kehinaan, bahkan lebih hina dibandingkan dengan hewan. Jadi jangan merenggut atau mengambil karomah yang ada pada diri kita dengan melanggar aturan-aturan Allah. Allah sudah memberikan kemuliaan, Allah sudah memberikan keistimewaan kepada manusia. Maka jangan hal itu membuat kita menjadi makhluk Allah yang takabur, tetapi juga sekaligus tidak merusak kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena itu semuanya adalah karunia Allah.
Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah pertegas lagi, dan kami lebihkan mereka, kami unggulkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Luar biasa manusia itu. Allah sudah memberikan karunia yang besar, gitu ya. Makanya Allah karuniakan juga, gitu kan, agama Islam ini untuk manusia. Karena manusia adalah makhluk yang diberikan karomah. Untuk menjaga karomah itu, maka Allah memberikan tuntunan, aturan, pegangan yang kalau manusia berpegang kepada aturan-aturan Allah, kepada pedoman yang telah Allah turunkan itu, maka dia akan tetap terjaga, terpelihara karomahnya. Sebaliknya kalau manusia meninggalkan pegangan, pedoman, petunjuk yang telah Allah berikan, maka karomahnya akan hilang. Dalam segala aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, dan muamalah. 3 hal ini jadi tidak bisa dipisah-pisah. Kaitan dengan akidah, kaitan dengan ibadah dan muamalah, seluruhnya harus menyesuaikan dengan apa yang telah ditentukan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena 2 hal itulah yang menjadi pedoman, pegangan bagi manusia. Rasulullah mengatakan, aku telah mewariskan 2 pusaka. Jika dia berpegang teguh kepada keduanya, gitu kan, in tamassaktum bihima lam tadillu abadan, maka selamanya manusia tidak akan tersesat. Gitu. Tersesat artinya dia akan, kalau orang yang sesat itu dia akan linglung dan bingung, sehingga dia akan jatuh pada kehinaan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini sekedar pengantar ya, sebelum masuk dalam pembahasan yang dimaksud 5 gerakan yang terlarang di dalam sholat. Nah, tengah bahas bahasa akidah. Sebab ieu teh kedana kajian Ustaz Bahar. Jadi menyesuaikan gitu. Supados teu jauh teuing tina kajian pembahasan. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada sebetulnya kalau di pembahasan artikel yang lain itu ada 6 gitu, ada 6. Jadi saya sampaikan di sini 5. Ada 5. Betapa agung unggulnya ibadah orang Islam itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh agama-agama yang lain. Ya silakan dibandingkan saja, gitu ya. Karena kita menyembah, beribadah kepada Tuhan yang maha segalanya, gitu. Yang maha kuasa, maha hebat, pokoknya maha segalanya. Maka cara ibadah yang kita lakukan adalah cara ibadah terbaik dan yang paling sempurna, dan selalu menjaga bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sama dan serupa. Tongboro jeung satau atuh, jeung beda agama wae
dijaga, dipelihara. Sangat apik, sangat teliti gitu. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, mencontohkan, gitu kan? Dina bab adan gitu lah, dina azan wae, gitu kan? Itu sudah salah satu kesempurnaan bagaimana memanggil orang untuk beribadah. Itu siga geroan sato. Batur mah nyalurkan ibadah gitu ya, memanggil orang untuk beribadah itu dengan benda-benda. Ada yang dengan lonceng, ada yang dengan trompet, ada yang dengan beduk, gitu kan? Ada yang menyalakan api dengan benda-benda mati. Keur ngageroan hirup digeroan kuno pae gitu. Dipanggil dengan sesuatu yang mati, tidak bernyawa. Tapi dalam Islam untuk memanggil orang yang hidup gitu. Karena tujuan untuk menghidupkan lahir dan batinnya dengan seruan azan. Salah satu keunggulan, keistimewaan. Pada awalnya Nabi kan bermusyawarah waktu itu. Bagaimana untuk memanggil umat Islam dan memberikan tahu atau memberitahu tentang datangnya waktu sholat. Ya tadi usulan-usulan tadi disampaikan. Ada yang mengusulkan lonceng, ada yang mengusulkan trompet dan lain sebagainya. Oleh Nabi ditolak. Kenapa? Karena ada kesamaan dengan agama yang lain gitu. Tidak mau tasyabuh lagi. Nabi itu tidak mau tasyabuh. Nabi itu selalu ingin beda gitu. Nabi itu selalu ingin beda dengan agama yang lain, terutama Syiah gitu, Yahudi dan Nasrani. Selalu ingin beda. Hari orang sok sakabeung sok hayang sarua gitu. Ya, itu ya bedanya. Kita mengatakan cinta kepada Nabi gitu ya. Dalam hal ini Nabi selalu ingin beda dengan Yahudi dan Nasrani, sementara sebagian pengikutnya ada yang selalu ingin sama dengan Yahudi dan Nasrani. Ini kan ironis gitu. Atau di mana letak kecintaannya? Itu salah satunya. Itu dalam hal ibadah tidak ingin sama dengan penganut agama yang lain. Maka aja larangan menyanyi gitu kan di masjid gitu kan. Itu salah satunya adalah menjaga supaya tidak sama dengan ibadah orang lain. Nah bahkan ternyata dalam gerakan-gerakan sholat pun gitu, menjaga manusia agar karomahnya tidak jatuh, tidak terhina, tidak boleh sama seperti hewan. Ngalakukeun masih satu ragrag gitu karomah nanti. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, Nabi melarang menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Ya, larangan menggerakkan tangan ketika salam seperti ekor kuda. Ari buntut kuda sok kumaha Pak? Melambai-lambai gitu kan. Centil gitu ya. Kita bacakan dulu hadisnya. Hadisnya kita dapatkan dari sahabat Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah taqala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
Kata Jabir bin Samurah, aku pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakunna ida salamna, maka kami dulu kita bahulanya, kami dulu jika salam qulna bi aidina assalamu alaikum, assalamu alaikum, gitu. Berisyarat dengan tangan kami sambil mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi kieu Pak, tah kita ada nas panangan sampai panangan ya, dinu paha. Nalika salam ngalampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Gitu Pak. Ayahnya begitu aja. Ayah. Nah, gitu. Tapi tiba heula. Ayah teh. Dan memang siga nu bener atuh siga nu meunah. Nyaroseun. Assalamualaikum. Assalam. Da langsung. Da pantes nama kitu ceuk rasa. Pantes nama kitu. Dipapantes ku rasa mah pantes ibadah. Panadhara ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katingali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan masya'nukum tusyiruna bi aidikum. Mengapa engkau memberi isyarat dengan tangan kalian? Ditanya ke Rasul, nanaonan cek berapa? Imane nanaonan gitu. Ka'annaha adnabu khairin syumsi. Idza sallama ahadukum falyaltafit ila sahibihi wa la yu'mi biyadihi. Kata Rasulullah, mengapa engkau memberi isyarat dengan tanganmu seolah-olah seperti ekor-ekor kuda yang tidak tenang? Jadi di kurungan centil gitu. Jadi ekor-ekor kuda yang genit. Jadi kuda mengker beger gitu. Betul. Tah gitu. Nanaonan gitu. Kata Rasul, jika seseorang dari kalian salam, selesai dari sholat kan salam, gitu kan? Hendaklah ia menoleh kepada saudaranya dan janganlah ia memberikan isyarat dengan tangannya. Jadi cukup menoleh wungkul, ngalieu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cicing panangan mah tekedah, gitu. Tekedah, gitu. Ya syukur ya kantos kamu kan di lembur. Ayah gitu teh can ngarti baheula. Ternyata meureun kitu di papantes. Nah, ternyata ada larangan dari Rasulullah sendiri. Tidak boleh, karena itu menyerupai ekor kuda. Nah, tidak boleh gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ini yang menarik. Karena ini kalau dibahas panjang gitu ya. Karena ada sedikit perbedaan. Yang kedua adalah larangan Rasulullah SAW turun sujud seperti berderunya onta. Nah ini yang mungkin muncul perbedaan pendapat. Karena ada beberapa hadis yang menerangkan yang dimaksud dengan cara berderun onta itu ternyata tidak sama, gitu. Aya menyebutkan cing ari berderuna onta teh ari urang mau sujud Pak. Kalau kita mau sujud nih, tangan dulu
atau lutut dulu? Kebiasaan anak mah lutut dulu. Nah, ada yang mengatakan tangan dulu. Kenapa? Berdasarkan hadis. Ada hadisnya. Gitu, ada hadisnya. Jadi Rasulullah itu bersujud gitu kan, meletakkan dulu tangan baru lutut. Kemudian ada juga hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu meletakkan dulu lututnya baru tangannya. Dua-duanya ada. Tah, ayeuna apa? Aya larangan. Larangan Rasulullah tidak boleh sujud seperti berderumnya onta. Nah, itu hadisnya berkaitan dua-duanya, oke, gitu. Kita bacakan salah satunya hadis dari Wa'il, ya. Wa'il bin Hujr. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala, diterima dari sahabat Wa'il bin Hujr, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku melihat Rasulullah SAW bila hendak sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, dan bila bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi tartibnya seperti itu. Ya, tartibnya seperti itu. Kurang singkat banyak. Dalam mengabahas mah panjang. Anu bener teh lutut heula, panangan heula, panjang dibahas mah. Hanya saya berpegang kepada kesimpulan dan apa yang sudah dijelaskan dalam keterangan para guru-guru kita di Dewan Hisbah gitu. Memang hadis ini dinilai hadis yang dhaif. Hadis Wa'il teh hadis dhaif. Hadis Wa'il anu ngajelaskeun tentang ruku di sujud teh lutut heula terus panangan teh hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif. Kedoifannya itu karena melalui jalan seorang perawi yang bernama Syarik. Syarik itu dinilai cacat, gitu, dinilai cacat. Karena panjang ya nerangkeun kecacatan mah. Kayak dibahas ku Ustaz Deta atulahnya lebih detail nama atau ku Ustaz Bahar. Ngan intinya begini, bahwa hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana cara sujud gitu ya, cara sujud gitu rata-rata dhaif gitu, rata-rata dhaif. Hadis ini kesimpulannya adalah yang paling kuat di antara yang dhaif gitu. Karena ada syahid melalui jalur yang lain. Jadi hadis ieu mah sebatas penyerta gitu. Ada hadis yang jadi asalnya, ini far'unnya, cabangnya. Kemudian juga anaknya Wa'il yang bernama Abdul Jabbar juga sama meriwayatkan hadis ini. Tapi dinilai katanya tidak muttasil, tidak bersambung dengan Nabi. Dapat ikut tabi'in, gitu kan? Ya kan? Anaknya Wa'il tidak bertemu dengan Nabi. Tapi setelah diteliti kan melalui ayahnya Wa'il. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Abdul Jabbar itu tidak mendengar langsung dari ayahnya. Nah, ternyata dijelaskan itu dalam
kitab-kitab tarikhnya itu diketemukan bahwa Abdul Jabbar itu mendengar langsung dari wahyu. Kira-kira tengah langsung tiba padanya gitu. Nah, sehingga kesimpulannya yang lebih dipegang itu adalah lutut dulu, baru tangan. Kalau misalkan tartib, Pak, punten sekedar. Kalau tartibnya, kalau berdasarkan tartibnya, kalau misalkan tangan dulu, ya kan? Kalau misalkan tangan dulu, maka bangkit itu apa dulu? Lutut dulu. Ya kan? Jadi dia misalkan tangan dulu, Allahu Akbar, lalu lutut kan? Lalu ini. Maka bangkit pun kalau menurut tartibnya itu kepala dulu, baru lutut, baru tangan. Terakhir itu perlu dapat. Dan tapi kalau misalkan kita bandingkan, ya, lutut dulu, lalu tangan, lalu kepala. Maksudnya pun kepala, tangan, lutut, tidak ada masalah. Terus sehat, ya kan? Dan memang dia akan menjadikannya kabel gitu. Dari anu sedang sehat apa pengecualian. Perlu ada rukshoh nantinya. Jika anu misalkan orang yang sudah badannya sangat besar gitu kan, laporan langsung bisa ditotok gitu, ya mungkin bisa dulu pakai. Nanti kalau kurang-kurang pun itu pasar, gitu kan, nggak susah. Nah seperti itu, nggak ada masalah. Oh, nah itu kan ada keterangan yang lain. Nah kalau misalkan tangan dulu, baru lutut, itu kan harusnya konsekuensinya berdiri itu lutut dulu, baru tangan, gitu. Tapi kenyataannya kan di prakteknya begitu. Nah sama, gitu kan. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi yang dimaksud dengan berderum onta itu seperti apa? Atau tinggal liwe onta, naon heula sok. Pernah ningali onta berderum anu kantos ka haji. Gimana? Pernah lihat onta berderum? Itu tangannya dulu atau lututnya dulu? Aya panangan gitu onta. Nah itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Memang hadisnya katanya itu munqalib gitu ya. Karena faktor usia di waktu mudanya menjelaskan tentang hadis ini ya seperti lutut heula gitu. Pas sudah tua mungkin sudah uzur, sudah lupa, maka yang disampaikan itu adalah tangan dulu gitu. Itu faktor ini ya, kepikunan juga. Itu manusiawi dan tidak salah gitu ya. Hanya tentu saja sunnahnya adalah betul karena apa? Ya karena diperuntukkan untuk yang sehat kan. Umat Islam garing kabeh gitu. Tidak gitu kan. Nah, itu sunnahnya adalah sunnah Nabi seperti itu. Bukan sunnah onta ya. Jadi kalau sunnah onta ya seperti itu gitu. Berderum seperti unta. Oke, yang ketiga Pak, sekarang kita tambah di bahasanya omong hayang ngebahas lebih dalam kewe sareng Ustaz Bahar atau sareng Ustaz Dede Tajul. Yang ketiga, larangan menghamparkan tangan seperti binatang buas. Ini sering kita lihat ketika sujud. Ada sebagian mungkin yang masih melaksanakan sujudnya itu dengan cara menghamparkan tangan seperti binatang buas. Kita gitu. Ini agak deprak. Gitu. Ini dilarang. Sesuai dengan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Iqtadiru bis sujudi. Hendaklah iktidal di dalam sujud. Tegak gitu. Wala yaqsud ahadukum dira'ahil imbisatul qalbi. Dan janganlah seseorang dari kamu menghamparkan kedua lengannya sebagaimana terhamparnya kaki anjing. Jadi ini tidak boleh gitu. Cenah abdi mah istri. Nah gini. Sampai kedeui. Gitu. Kalau sujud itu sesuai dengan yang kita baca, kan? Rasulullah SAW contohkan bagaimana? Tegak gitu kan? Sejajar dengan waktu antara tapak kaki. Iya, kan? Gitu ya? Sejajar. Nah, ada yang melaksanakannya itu begini. Nah, dia ayo digali Pak dengan tahu. Yang kan ajarin kene. Jadi kalau sudah dibiasakan terus sampai dewasa begitu, nah itu yang harus diluruskan. Ada yang begitu, nah itu dilarang. Ada alasan mungkin cenah Nabi mah istri Ustaz. Mohon ari Nabi nyontokeun khusus kanggo pamegat atau Nabi aya oge khusus kanggo istri. Itu berlaku umum gitu. Itu berlaku umum dan tidak khusus untuk laki-laki saja. Bisi orat cenah abdi mah. Ieu sieun katingali kelek. Ari eta bujur nonggeng. Itu kan bukan begitu ukurannya gitu. Ukurannya itu dah kan pakai bukan namanya katingali. Bukan dari gerakan gitu. Rasulullah sudah mencontohkan bahwa gerakannya seperti itu, posisinya seperti apa. Ikuti. Kalau kita melakukan berdasarkan perasaan, ya ukuran benar itu perasaan udah kieu bener teh, ngarah tertutup gitu kan. Itu tidak benar justru gitu. Karena Rasulullah melarang dan itu seperti atau menyerupai binatang buas. Tidak boleh. Kalau dilakukan itu justru itu teh menghilangkan karomah gitu. Menghilangkan karomah. Jadi bukan sunnah Nabi yang dilakukan, tetapi sunnah binatang buas gitu. Tuh ini nyebut sunnah anjing. Itu ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu larangan menoleh seperti musang. Luang lieu. Lamun urang ningali musangnya dina tatangkala sakeluak liuknya gitu. Nah, gitu. Ini larangan bagi orang yang sedang sholat luak liuk gitu. Aya cak-cak di luar. Nah, gitu. Itu seperti musang itu. Ini ada hadisnya kita bacakan. Dari Abu Hurairah an Abi Hurairah taqala amarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Rasulullah memerintahkan kepada kami 3 perkara. Wadahani an salasin dan juga melarang kepada kami 3 perkara. Amarni Rasulullah memerintahkan kepadaku bi raka'atai duha untuk senantiasa melaksanakan sholat duha 2 rakaat kullayaumin setiap hari. Wal witri qabla naumi dan juga sholat witir sebelum tidur. Wasyami salasati ayyamin min kulli syahrin dan melaksanakan saum 3 hari setiap bulan. Tata wasiat Nabi. Rasulullah memerintahkan kepadaku gitu ya, 3 perkara. Yang 3 perkara itu 1 2 rakaat salat duha ngadawamkeun gitu. Terus yang kedua witir sebelum tidur dan yang terakhir saum ayyamul bid teh 3 hari setiap bulan. Wa nahari an nafrati
Wa nahani anak roti karena roti dik. Nah ini. Dan Rasulullah melarang dari mematuk seperti patukan ayam jago. Wa ik'ain ka ik'ail kalbi, dan juga melarang ik'a cara duduk seperti ik'a anjing. Wal tibalin kal tibalit ta'lam, dan juga menoleh seperti Musa menoleh. Kemudian dijelaskan juga Nabi mengatakan la yazalullahu azza wa jalla muqabbilan 'alal 'abdi wa huwa fi sholatihi ma lam yaltafit fa idzal tafata insarafa anhu. Allah tanya ketika kita sedang sholat akan senantiasa menghadap wajah hambanya. Jadi kalau orang keur sholat, Allah teh yang hareupan urang gitu. Ketika kita berpaling, maka Allah pun akan berpaling. Kan lebarnya seakan-akan begini, mengingatkan bahwa ketika kita sholat membuka dengan takbir, Allah itu menerima kita gitu dan akan mendengarkan apapun yang kita inginkan, kita sampaikan, kita mohonkan. Gitu. Yang harus mayunan ngabagiakeun Allah. Tapi kalau orang sholatna bari luar lieu gitu nya. Ya Allah ge naon ieu jelema. Allah pun akan berpaling meninggalkan lebaran gitu. Ini yang diingatkan. Mungkin dulu zaman Rasulullah juga karena mungkin belum tahu gitu. Sahabat teh salat teh bari ningali naon gitu nya, anu ngobrol kan begitu. Budak leutik mah nya wajar can ngartinya. Geus kolot geus aki-aki gitu. Salat siri seret. Bener tuh. Keur tarawih kayak gitu kan. Nah, itu yang dilarang itu. Nah, ternyata tadi ada 3 ya. Dilarang itu seperti dilarang mematuk seperti mematuk ayam, kemudian dilarang ik'a seperti ik'a anjing, dan yang terakhir itu dilarang menoleh seperti menolehnya Musa gitu. Ini yang tadi ik'a itu posisi duduknya. Ik'a itu posisi duduk seperti posisi duduk anjing. Itu yang dilarang, itu juga ya salah satu yang dilarang. Ari ik'a teh macam-macam. Kamari saduawan nyampakeun aya sabaraha macamnya abdi larang teh. Jadi pami misalkan nuju calik tah nya. Nuju calik di antara 2 sujud. Kadang ada yang posisinya itu kurang tepat dan itu menyerupai ik'a binatang gitu. Itu harus dihindari gitu. Secara umum bahwa ik'a yang dimaksudkan di sini adalah sigaan ketuur. Kumaha we eta mun gogog calik kumaha? Calik gogog calik diuk atuh we. Tah kan kieu, Pak. Nah, seperti ini. Jadi pakratnya itu menyentuh tanah. Ya. Ini ik'a yang dilarang. Kalau itu seperti apa sih naruh batas syaitan gitu kan. Kalau gogok kan dia lagi ya kan? Nah, seperti itu. Ini yang dilarang. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ketika misalkan duduk di antara 2 sujud, tidak ada yang kayak kira. Ini juga termasuk ik'a yang dilarang. Harus memakai mulut. Iya, Pak. Niat atau niat. Nah itu ik'a yang dilarang itu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini yang kelima. Yang kelima itu adalah larangan sujud
dengan cepat seperti ayam mematuk. Ini tadi sudah disebutkan, gitu ya. Ini hadisnya cukup panjang. Kalau tadi disebutkan satu paket, ya, mematuk seperti mematuk ayam, ika seperti ika anjing, dan menoleh seperti menolehnya musang. Nah, dalam hadis ini dari Abdullah Al-Asy'ari, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW ro'a rajulan, melihat seorang laki-laki, la yutimma ruku'ahu, tidak sempurna rukuknya, gitu. Yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli, dan memantuk di dalam sujudnya ketika dia sedang sholat. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, lau mata hada ala halihi hadi mata ala ghairi millati Muhammadin. Wah, itu berat atuh. Sekali lagi gedenya banyak. Lau mata hada ala halihi hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang ini mati ala halihi, atas keadaan seperti itu, jadi sholat terusnya gitu, sapoknya terubah-ubah seperti mematuk patukan ayam, maka kata Rasulullah, mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia mati bukan pada milah Nabi Muhammad. Berat atau Pak disebut begitu teh? Wafat mati bukan pada milah Nabi Muhammad. Ada milah kan apa? Agamanya. Itu ngeri atuh. Ku Nabi tadi aku. Ya, ngeri ku Nabi tadi aku. Makanya tiap tarawih loba gitu nya. Ningali di TV. Gitu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan, masalul ladzi la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi masalul ja'i ya'kulu tamrata wa tamratani la yughniyani anhu syai'an. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku dan mematuk di dalam sujudnya ialah seperti orang yang lapar makan satu biji kurma, padahal 2 biji kurma saja tidak mencukupinya. Aduh, tong dilelawarakeun gitu. Jangan dianggap enteng. Hal seperti itu jangan dianggap enteng. Kan kieu Pak urang teh. Can ge nepi ruku teh. Geus ngadeg deui. Allah. Can kieu. Gitu. Takbir ge teu kieu tidak. Allah. Gitu kan? Gitu. Nyeri cangkeng makanya 20 hiji rakaat. Mata seberapa menit Cang? 7 menit. Nah itu yang dilarang. Bukannya mengangkat karomah, justru hal itu semakin merendahkan karomah. Jadi karomah manusia itu di mana? Bila melaksanakan sholat saja seperti binatang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk melaksanakan sholat sebaik-baiknya. Gerakannya kita sempurnakan, rukuknya, sujudnya, iktidal, semuanya sempurna sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.